Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, kali ini kita masih belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu teks deskripsi. Tapi anak-anakku sekalian jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita supaya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja materi kita kali ini adalah menelaah struktur teks deskripsi. Kemudian dilanjutkan dengan merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Lalu dilanjutkan dengan menelaah pola atau jenis pengembangan deskripsi bagian. Langsung saja anakku, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya struktur teks? Maka kali ini ibu akan membandingkan atau mencontohkan tubuh manusia. Kita bandingkan dengan sebuah teks deskripsi. Jadi kalau pada tubuh manusia ini ada strukturnya yang disebut atau bagiannya yang disebut dengan kepala, kemudian ada leher, ada batang badan, ada 2 lengan dan ada 2 kaki, di mana bagian-bagian penyusun tubuh manusia ini dia letaknya tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau kepala tetap di atas, kemudian kaki di bawah. Begitu juga dengan teks. Teks ini dibangun atau dibentuk dengan struktur atau bagian-bagiannya yang disebut dengan identifikasi, yang letaknya paling atas atau paling awal. Kemudian ada deskripsi bagian di tengah. Ini bisa dalam bentuk beberapa paragraf, boleh 2, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 paragraf. Kemudian nanti ditutup dengan bagian simpulan atau penutup. Tapi sifatnya simpulan atau penutup ini tidak wajib hukumnya. Artinya boleh tidak ada. Baik, kita lanjutkan pada bagian-bagian struktur teks ini. Diidentifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau penutup. Di bagian identifikasi ini, dia memuat nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan gambaran umum tentang objek. Tetapi kita bisa saja menemui sebuah teks deskripsi yang hanya memuat nama objek dan lokasinya saja. Misalnya, atau kita juga bisa hanya menemukan nama objek dan sejarah lahirnya serta gambaran umumnya. Atau bisa juga kita menemukan sebuah teks deskripsi yang bagian identifikasinya ini memuat semuanya komponen ini, baik itu nama objek, lokasi, sejarah, makna nama maupun gambaran umumnya. Kemudian untuk deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek. Kembali, perincian bagian-bagian objek tergantung dari objek yang dideskripsikan. Misalnya kalau pantai yang diperinci misalnya bisa saja ombaknya, pemandangan bawah lautnya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ayah yang dirincikan misalnya ciri-ciri fisiknya, sifat-sifat ayah. Kalau ibu, ciri-ciri fisik ibu, sifat-sifat ibu. Jadi pada bagian perincian itu disebut dengan deskripsi bagian. Kemudian ditutup dengan simpulan yang berisi kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Tapi kembali ibu sampaikan simpulan ini sifatnya dia kadang-kadang boleh ada, boleh tidak. Jadi pada teks, contohnya pada teks Parangtritis Nan Indah itu tidak ada bagian simpulan atau penutupnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya apa itu bagian tentang identifikasi, mari kita amati kutipan teks berikut ini. Di sini kita perhatikan Pantai Senggigi, ini nama objeknya. Kemudian Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah lokasinya. Kemudian Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah lautnya menakjubkan. Dan ada pura batu pulau yang menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Ini adalah gambaran umum tentang objek, gambaran umum tentang Pantai Senggigi. Ini letaknya di bagian identifikasi karena dia memuat nama objek, kemudian ada lokasinya, ada gambaran umumnya. Kalau ada nama objek, lokasi, misalnya sejarah dan makna nama, ada gambaran umum, berarti ini adalah bagian identifikasi dari sebuah teks deskripsi.
Kemudian pada bagian deskripsi bagian, kita amati kembali contoh teks deskripsi berikut ini. Ini adalah kutipan bagian dari deskripsi bagian, teks yang berjudul Pantai Senggigi. Di sini bisa kita perhatikan bahwa di deskripsi bagian ini berisi rincian bagian dari bagian bibir pantai Senggigi. Di bibir pantai Senggigi ini yang dirincikan adalah angin pantainya, angin lembut terasa mulus kulit, kemudian garis pantainya, garis pantai Senggigi yang panjang dengan garis warna putih dan hitam, kemudian di sini yang dirincikan adalah ombak pantainya. Baik, kemudian di bagian simpulan atau penutup, kita perhatikan teks berikut ini, kutipan teks berikut ini. Di sini bagian kutipan dari bagian penutup teks Pantai Senggigi. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ini letaknya di bagian paling bawah dari teks Pantai Senggigi yang sudah Ibu bagikan di grup kita. Di sini berisi kesan umum penulis. Bagaimana kesan penulis tentang Pantai Senggigi itu dibuat atau ditulis pada bagian akhir teks. Di sini penulis sangat takjub dengan pemandangan yang ada di Pantai Senggigi. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Perlu anak-anak kami ketahui ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian. Ini khusus pada deskripsi bagian ya nak ya. Itu ada pengembangannya berdasarkan ruang. Kalau pengembangan yang berdasarkan ruang ini biasanya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya deskripsi tentang SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Dia dirincikan ruang-ruangannya, baik itu ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalnya membahas tentang pemandangan tadi Pantai Senggigi atau Parangtritis. Di sini dirinci tentang pantainya, bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya. Misalnya tentang ayahku, di situ dirincikan sifat ayah, ciri fisik ayah dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Teks deskripsi yang pengembangan deskripsi bagiannya berdasarkan proses sesuatu berlangsung ini biasanya teks deskripsi yang memuat tentang acara atau event-event. Misalnya acara 17 Agustus yang akan digelar nanti. Kita akan membuat deskripsi tentang acara yang digelar di kampung kita. Misalnya pada bagian deskripsi bagiannya itu bisa memuat kegiatan di awal acara, kemudian di puncak atau di tengah acara, dan di bagian penutup acara. Kemudian yang terakhir berupa pemfokusan. Ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya kalau sekolah, kalian yang akan mendeskripsikan sebuah sekolah, di situ kita akan menjelaskan tentang bagian yang paling kita sukai itu adalah perpustakaannya. Sehingga pada deskripsi bagian itu hanya memuat bagian perpustakaan saja. Nah, jadi itu saja, ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian, yaitu berdasarkan ruang. Jadi anakku, sekian pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akhiri dengan sebuah kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi semangat belajar, walaupun dia terasa berat, apalagi pembelajaran di tengah pandemi seperti ini, harus tetap semangat. Itu akan lebih baik daripada nanti kita akan merasakan kebodohan di sepanjang hidup kita. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.